balik lagi di vakansi dengan gua Tessa. Hari ini gua mau ngajak kalian ke kawasan Jakarta Pusat karena gua mau belanja. Terus gua mau jalan-jalan ke museum sama gua pengen makan juga. Ya udahlah ya, kalian tebak aja gua ada di mana. Kita langsung cus ke lokasi pertama. Ikut. Bisa tebak gak gue ada di mana? Yap, gue ada di Pasar Senen Blok 3, Jakarta. Pasar Senen Blok 3 ini berlokasi di Jalan Pasar Senen Raya, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. Kawasan niaga ini merupakan salah satu lahan komersial milik PD Pasar Jaya yang dibangun kembali setelah sebelumnya terbakar hebat pada 25 April 2014 dan 19 Januari 2017. Penyebab dua kejadian kebakaran tersebut sama-sama disebabkan oleh korsleting listrik. Di Pasar Senen Blok 3 ini juga jadi salah satu destinasi thrifting di Jakarta loh. Pasar ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, gue sekarang lagi ada di lantai 3, tempat banyak pedagang yang jual pakaian bekas impor. Mulai dari sweater, jaket, rok, celana, kemeja, oblong, sampai topi. Buat harga pakaian yang dijual di sini bervariatif, mulai dari Rp35.000 sampai Rp200.000 rupiah. Bang, punten mau nanya yang itu, boleh gak? Yang itu. Ya, betul. Gue suka nih baju-baju hitam kayak gini. Lihat deh, gue bingung beli yang mana. Satunya berapa nih bang? Satu ini? 75 kak. 75? Iya. Beli yang ini apa ini ya? Yang ini deh. Ini deh bang, sama lah harganya? Yang ini? Kurang pas deh berapa? 65 kak pas. 65? Iya. Nggak 60? Yaudah deh, boleh deh. Dari 75 ya berarti? Iya. Main lah. Nih bang, bungkus satu. Menurut gue, harga barang thrifting yang ada di Pasar Senen Blok 3 ini jauh lebih terjangkau dari Pasar Baru dan Taman Puring yang sebelumnya juga pernah gue datangin. Tapi kita tetap bisa tawar-menawar loh di sini, dan yang paling penting, tetap teliti sebelum membeli ya, supaya nggak dapat barang yang rusak. Oh iya, fun fact nih, para pedagang pakaian yang ada di sini nawarin dagangannya pada semangat-semangat banget loh guys. Sampai kaget nih gue setiap jalan di thrift mereka. Ayo guys, ratakan 35-an lagi guys, ratakan. Area yang banyak pedagang pakaiannya ini biasanya mulai ramai didatangi pengunjung mulai dari jam 12 siang. Kalau boleh tahu, dagangnya di Senen ini dari kapan, Pak? Saya dari tahun 95. 95? Saya kan dulu terkenalnya dagang jas. Sekarang lantaran jas kurang jalan kemarin pas orang Covid. Jadi beralih ke oblong. Jadi kan orang nggak ada wisuda, nggak ada. Kalau anak sekolah tamat-tamatan dulu jas sih. Itu kalau boleh tahu, barang-barangnya dari mana, Pak? Ini Korea, Jepang. Asli dari sana? Iya. Oh, itu kisaran harganya mungkin kayak kaos, ini kaos kayak gini misalnya berapa biasanya? Ini sih ada tingkatannya juga harganya. Tergantung ini merek. Oh, merek ya? Satu itu. Oh, iya soalnya dulu tuh di Pasar Senen kan setahu saya, waktu itu kan saya baru-baru juga sih. Kalau misalnya beli itu campur, nggak ada tingkatan-tingkatannya kan dulu. Di zaman dulu tuh kan belum di laundry barangnya belum semahal ini. Iya. Sekarang kan barangnya udah 2 kali lipat malah. Jadi lantaran kita udah di gedung baru, suasana juga udah baru, di gedung AC agak dibagusin lah. Itu permintaan orang pasar juga, jangan kayak di bawah dulu gitu. Oh iya. Harapannya Pak mungkin untuk toko Bapak atau di Senen ini gimana? Ya harapannya buat kedepannya tambah maju aja lah, biar tahun-tahun ini sejak Covid ini alhamdulillah peminatnya banyak, apalagi udah
viral di medsos kan sekarang kan. Oke, dari Pasar Senen Blok 3 dan belanja 2 baju, akhirnya gue lanjut ke kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Gue mampir ke Taman Ismail Marzuki alias TIM karena di sini lagi ada pameran arsip dan koleksi seni yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ. Lokasi TIM ada di Jalan Cikini Raya nomor 73 RT 8 RW 2 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Buat kesini kalau dari daerah Senen, kita bisa naik Transjakarta halte Senen terus turun di halte Keramat Sentiong NU. Habis itu kita lanjut deh jalan kaki ke TIM menyusuri Jalan Raden Saleh sekitar 15 menit atau dengan jarak tempuh 1 km aja. For your information, pameran yang ada di TIM ini diselenggarakan oleh Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-495. Pameran arsip dan koleksi seni DKJ ini bertajuk Cipta Kapita Selecta Cikini Raya 73 dan berlangsung mulai dari 18 Juni sampai 16 Juli 2022. Nah, lokasi pameran ini ada di Galeri Seni Lantai 1 Gedung Panjang TIM. Oh iya, pameran ini juga dikunjungi dengan melakukan pendaftaran secara langsung atau on the spot, serta terbuka untuk umum dan gratis loh. Cipta Kapita Selecta Cikini Raya 73 dikuratori oleh Adi Nugraha dan Esa Tegar Putra, dengan kerjasama multimedia performance oleh Cut and Rescue X John Nevitt X Adipati. Isi pamerannya ini menampilkan koleksi lukisan dari grafis DKJ. Selain itu, ada juga arsip poster berbagai kegiatan yang diselenggarakan di TIM dari tahun 1960-an hingga akhir 1980-an. Ada juga lukisan-lukisan unik yang dipamerkan di sini. Mulai dari lukisan wanita yang pengen datang ke pentas seni, lukisan perempuan berbusana adat Betawi, sampai lukisan-lukisan yang bergaya realis dan surrealis. Di sini ada juga satu ruangan khusus yang berisi quotes dan mural tentang seni yang digagas oleh komunitas mahasiswa. Suasana pamerannya benar-benar colorful, eye candy, dan instagramable banget. Nah, tadi kan gue udah belanja nih, udah thrifting, abis itu gue udah ke museum di Taman Ismail Marzuki. Sekarang gue lapar nih, gue pengen makan yang berbau-bau Jepang gitu. Kita langsung aja ke restoran Jepang pertama yang ada di Jakarta nih. Namanya Japanese Restaurant Kikugawa yang ada di Cikini. Langsung ke dalam aja yuk. Kelar gue lihat pameran di kawasan TIM, gue mutusin buat makan di salah satu restoran legend yang ada di Cikini yaitu Kikugawa. Kikugawa ini restoran Jepang pertama di Jakarta, sekaligus yang ada di Indonesia. Lokasinya ada di Jalan Cikini 4 nomor 13 Jakarta Pusat. Restoran Kikugawa didirikan oleh Terutake Kikuchi pada tahun 1969. Dia pindah ke Indonesia setelah pecahnya Perang Pasifik yang berakhir pada tahun 1945. Kikuchi yang merupakan mantan prajurit tentara Jepang kemudian menetap di Jakarta setelah menikahi wanita keturunan Manado bernama Amelia Paat yang menjadi istrinya. Di sini yang ramen, aku kan pengen ramen. Yang ramen enak, maksudnya yang best sellernya di sini apa tuh? Tapi untuk noodle sih kita nggak punya ramen, Kak. Cuma Oh. punya soba sama udon. Oh, kayak udon deh boleh. Udon yang mana? Kita ada tempura udon sama yakiniku udon, dia yang berkuah yang panas. Yakiniku udon deh. Yang ada Boleh. beefnya ya? Iya. Minumnya ocha ada, ocha. Mau panas atau dingin? Yang dingin aja. Coba dinginnya satu. Ya, udah. Ini dulu. Ya, Baik, kasih. Fun fact nih guys, nama Kikugawa diambil dari gabungan kata kiku yang juga berasal dari nama kikuchi yang artinya seruni atau krisan, yang merupakan bunga nasional Jepang. Kemudian gawa dalam bahasa Jepang berarti sungai, terinspirasi dari lagu Indonesia favorit Kikuchi, Bengawan Solo. Restoran ini sengaja didesain sederhana dengan nuansa arsitektur klasik, gak ada furnitur modern atau kekinian. Sewaktu masuk ke dalam restoran, kita bakal disambut lukisan khas Jepang, kursi rotan, dan kayu yang sederhana. Ada juga sudut yang dipenuhi buku-buku yang bisa dibaca di tempat. Sampai saat ini, lokasi dan penataan ruangannya masih dipertahankan, sesuai dengan suasana restoran Kikugawa sejak pertama kali didirikan. Restoran ini merupakan favorit proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno loh.
Beliau dan salah satu istrinya Ratnasari Dewi dulu sering datang ke sini buat makan sukiyaki. Nah, gue pesen yakiniku udon, ocha, dan ogura alias es krim kacang merah. Yuhu, sudah datang nih pesanan gue. Harga yakiniku udon Rp88.000, buat ochanya Rp20.000. Terus untuk ogura Rp22.000. Nah, tadi kan gue udah sempet muter-muter nih di Senen. Gue mutusin ke sana buat thrifting. Gue beli baju 2 biji. Gue beli baju, terus habis itu tadi gue ketemu sama Paris. Nah, ternyata dia itu udah dagang dari tahun 95, bahkan sebelum gue lahir gitu. Nah, di sana tuh dia tahu banget kayak sejarah terbentuknya Senen, maksudnya kayak dari awal pertama kali dia dagang di sana. Pokoknya dia udah kayak sesepuhnya di situ lah. Nah, akhirnya dari Senen gue mutusin buat ke Cikini dan mampir ke Taman Ismail Marzuki. Di situ gue datengin pameran yang cukup unik dan menarik karena di situ ada poster, lukisan, terus kayak kalian juga bisa dengerin rekaman-rekaman di sana gitu. Abis dari Taman Ismail Marzuki, gue dateng ke Kikugawa untuk nyobain ini nih, ini udon. Tadi gue sempat pengen mesen ramen, tapi ternyata nggak ada ramen di sini. Akhirnya gue mau yakiniku udon aja gitu. Di sini gue udah ada ochanya langsung, terus habis itu gue udah ada yakinikunya juga. Dan dari baunya sih kalau gue cium ya, wangi sih. Rasanya tuh kayak buat gue makin ngiler nih buat nyobain ini makanan gitu. Kita langsung coba aja kali ya. Kita cobain kuahnya dulu kali ya. Oke. Enak-enak. Untuk menurut gue ya, menurut gue pribadi, kuahnya itu nggak terlalu asin dan cukup gurih menurut gue. Dan mie-nya, kita cobain mie-nya ya. Apakah mie-nya juga mengunggah selera kita? Kita cobain. Enak juga, ternyata nggak kalah enak guys. Mie-nya ini kenyal banget karena tuh bisa dilihat ya. Teksturnya juga menarik banget tuh, sampai licin banget tuh ya. Terus ditambah sama kuahnya tadi, gurihnya dapet banget. Dan kita cobain dagingnya nih. Enak-enak. Menurut gue untuk udon di sini lumayan enak ya. Ratingnya sekitar 8/10 lah ya. Tapi di sini ternyata nggak cuman jual udon doang, maksudnya menunya nggak hanya ada udon. Di sini juga ada makanan khas Jepang lainnya, kayak tadi ada kayak semacam bento gitu. Terus ada dessertnya juga yang nanti bakal kita pesen ya. Jadi terus ikutin gue dan lihat gue makan-makan. Nah, tadi gue udah kelar makan udonnya, terus gue udah minum ochanya juga, jadi gue begah. Tapi gue tetap penasaran sama dessert yang ada di restoran ini. Yang paling best seller ini sih katanya adalah Ogura Ice Cream. Dia ini rasa red bean gitu, kacang merah. Kita cobain ya. Apakah dia enak? Kita akan coba. Lumayan, karena dia di dalam es krim itu ada kacang merahnya nih. Aku tunjukin, tuh. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada kacang merahnya, jadi nggak semuanya es krim gitu. Jadi lumayan ada kayak krenyes gitu di dalam es krim ini. Nah, tadi gue sempat tanya sama mbaknya, katanya es krim Ogura ini salah satu yang paling best seller, dessert best seller yang ada di restoran ini gitu. Dan dari yang gue rasain tadi, yang gue bilang manisnya nggak terlalu manis, cuman ya untuk makan segini menurut gue, karena gue nggak terlalu suka manis, jadi cukup beberapa scoop aja gitu buat gue. Dan lumayan nyegerin gitu untuk makanan penutup kita. Dan di dalam sini juga ada kacang merahnya, jadi ada rasa krenyes-krenyes ya gitu.
sekalian gue mau menutup vakansi hari ini, perjalanan kita di Senen dan Cikini. Jadi sampai jumpa di vakansi berikutnya. Dadah!